Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Astuti dengan NIM B1B1211146. Di sini saya akan memaparkan materi jurnal saya yang berjudul Behavioral Bias and Investment Decision of Smart Managers, Empirical Analysis Within the Moroccan Context. Langsung saja, di dalam jurnal saya terdapat 5 hipotesis. Nah, dari 5 hipotesis itu terdapat masing-masing jurnal. Yang pertama, behavioral finance factor and investment decision are mediating role of risk perception. Hipotesis kedua, jurnalnya How Optimist Bias and Safety Climate Influence the Risk-Taking Behavior of Contraction Workers. Hipotesis ketiga, jurnalnya Prospect Theory and Risk-Taking Behavior and Empirical Investigation of Islamic and Conventional Banks. Hipotesis yang keempat, jurnalnya Intuition in Investment Decision Making Across Cultures. Hipotesis yang kelima, jurnalnya Relating Self-Other Overlap to Ingrow Bias in Emotional Mimicry. Baik, untuk yang pertama, hipotesis pertama saya, di sini saya mengambil jurnal tentang Behavioral Finance Factor and Investment Decision, a Mediating Role of Risk Perception, yang artinya faktor perilaku keuangan dan investasi keputusan, peran mediasi persepsi risiko. Di dalam jurnal ini terdapat bagaimana pengaruh faktor keuangan perilaku terhadap keputusan investasi di pasar ekuitas Saudi melalui variabel mediasi persepsi risiko. Jurnal ini menggunakan kuesioner sebanyak 134 dari investor perdagangan saham di Saudi. Teori keuangan tradisional mengasumsikan bahwa investor selalu membuat keputusan rasional berdasarkan informasi yang lengkap. Tetapi, keuangan berpendapat bahwa investor dipengaruhi oleh emosi, bias, dan keterbatasan kognitif mereka. Teori keuangan berpendapat bahwa pasar saham efisien dan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia, sementara teori keuangan perilaku menegaskan bahwa psikologi dan faktor emosional dapat mempengaruhi harga saham. Hasilnya menunjukkan bahwa efek disposisi memiliki efek tidak langsung yang signifikan terhadap keputusan investasi melalui persepsi risiko. Perilaku ini dapat menyebabkan persepsi risiko yang miring karena investor cenderung melebih-lebihkan potensi pemulihan dalam kehilangan investasi sambil meremehkan potensi risiko yang terkait dengan memenangkan investasi. Misalnya, investor mungkin terus kehilangan investasi dengan harapan rebound di masa depan, bahkan ketika keputusan rasional mungkin untuk memotong kerugian dan mengalokasikan kembali modal mereka. Sebaliknya, mereka mungkin secara prematur menjual investasi yang menang, kehilangan kompetensi keuntungan di masa depan. Keputusan ini dipengaruhi oleh persepsi miring risiko yang disebabkan oleh efek disposisi. Terus ada bias blue chip, berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi melalui persepsi risiko. Blue chip bias adalah fenomena di mana investor memiliki preferensi untuk berinvestasi di perusahaan mapan dan berkapitalitas besar dengan reputasi mereka yang kuat. Misalnya, investor mungkin menganggap tanam blue chip kurang berisiko karena kehadiran mereka yang mapan, dominan pasar, dan kinerja historis. Persepsi ini dapat menciptakan rasa aman dan stabil, mengarahkan investor untuk mengalokasikan sebagian besar portofolio mereka ke saham-saham baru. Namun, konsentrasi ini di segmen pasar tertentu dapat mengekspos investor terhadap risiko yang tidak terdiversifikasi, seperti risiko spesifik industri atau dampak potensial dari efek samping pada perusahaan-perusahaan. Adapun variabel terlalu percaya diri memiliki efek tidak langsung positif yang signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi melalui persepsi risiko dalam konteks pasar saham Saudi. Ini menunjukkan bahwa terlalu percaya diri mempengaruhi cara investor memandang risiko yang terkait dengan keputusan investasi mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi proses pengambilan keputusan mereka yang sebenarnya. Misalnya, investor yang terlalu percaya diri mungkin percaya bahwa kemampuan memiliki saham mereka lebih unggul dan bahwa mereka dapat secara konsisten mengungguli pasar.
Kesimpulannya, penelitian ini meneliti dampak dari 3 faktor keuangan perilaku, yaitu disposisi, bias blue chip, dan terlalu percaya diri terhadap persepsi risiko dan pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, hipotesis kedua untuk jurnalnya tentang how optimist bias and safety climate influence the risk-taking behavior of construction workers, yang artinya bagaimana bias optimis dan iklim keselamatan mempengaruhi perilaku pengambil risiko pada pekerja konstruksi. Di dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana optimis, bias, dan iklim keselamatan mempengaruhi perilaku pengambilan risiko pekerja konstruksi. Jurnal ini menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan sampel sebanyak 183 pekerja konstruksi. Tidak diragukan lagi, industri konstruksi adalah industri yang berbahaya karena tingginya risiko cedera dan kematian bagi pekerja konstruksi. Terlepas dari upaya bersama yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, kinerja keselamatan konstruksi masih belum memuaskan. Perilaku pengambilan risiko pekerja konstruksi telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peneliti keselamatan konstruksi. Mengingat bahwa perilaku pengambilan risiko pekerja yang mengurangi kinerja keselamatan konstruksi, penelitian ini berhasil memperoleh implikasi teoritis dan praktis tentang perilaku pengambilan risiko pekerja konstruksi dari perspektif bias, optimisme, dan iklim keselamatan. Bias optimisme terkait dengan risiko kerja secara positif mempengaruhi perilaku pengambilan risiko pekerja konstruksi, sedangkan iklim keselamatan dan bias optimisme terkait dengan keterampilan persepsi bahaya secara negatif mempengaruhi perilaku pengambilan risiko. Menurut hasil praktisi konstruksi dan otoritas terkait dapat mengembangkan intervensi dan kebijakan keselamatan yang efektif untuk mengurangi perilaku pengambilan risiko pekerja konstruksi sehingga mengurangi terjadinya kecelakaan konstruksi. Selanjutnya, hipotesis ketiga. Jurnal saya mengambil prospect theory and risk-taking before an empirical investigation of Islamic and conventional banks, yang artinya teori prospek dan perilaku pengambilan risiko penyelidikan empiris bank syariah dan konvensional. Di dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana menjelaskan pengambilan risiko di bank syariah dan konvensional dari prospek perilaku seperti yang diusulkan oleh Kahneman dan Tversky 1979. Jurnal ini menggunakan sampel dari 13 negara Timur Tengah dan Afrika Utara, menggunakan metode jalur optimal thermal untuk menguji sampel 128 bank syariah dan konvensional. Industri keuangan Islam adalah salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat. Sebagian dari lingkup Islam, kegiatan bank syariah dipandu oleh hukum Islam yang terdiri dari aturan syariah. Bahkan, bank syariah mematuhi aturan etika yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang ketat. Selain itu, filosofi keuangan Islam didasarkan pada investasi jangka panjang, pembagian risiko keuangan, dan larangan bunga. Secara keseluruhan, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar bank kuat yang terletak di atas tingkat target menunjukkan perilaku penghindaran risiko sesuai dengan akuntansi mental. Namun, mengenai bank konvensional di atas level target yang memiliki koefisien korelasi negatif lebih rendah daripada bank syariah, mereka lebih menolak risiko untuk ukuran LLPTL. Selain itu, sisa ukuran risiko untuk bank konvensional dan syariah yang terletak di atas tingkat target menyajikan koefisien korelasi positif yang menyiratkan bahwa semakin jauh jarak ke median, semakin tinggi pengambilan risiko. Dalam hal ini, manajer mengambil lebih banyak risiko dan melanjutkan keputusannya untuk merasa bahwa dia bukan manajer yang buruk, yang dapat dijelaskan oleh terlalu percaya diri dalam keterampilan seseorang. Hipotesis yang keempat untuk jurnalnya itu tentang intuition in investment decision making across cultures atau intuisi dalam pengambilan keputusan investasi lintas budaya. Di dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana mengembangkan kesadaran akut tentang konteks pasar investasi dan keterampilan untuk menggunakan intuisi dan analisis sesuai dengan kondisi spesifik ini. Jurnal ini menggunakan sampel 30 manajer investasi dari Cina dan Barat. Definisi intuisi telah memicu banyak perdebatan karena istilah ini digunakan dalam berbagai pengaturan dan situasi di mana maknanya diubah. Selain itu, sifat non-linear dan non-sekuensial dari pemaparan holistik umumnya tersirat dalam sebagian besar definisi intuisi yang ditemukan dalam literatur saat ini. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini memiliki implikasi signifikan bagi sektor dana investasi internasional.
Dalam tim multibudaya, preferensi yang berbeda dalam perilaku pengambilan keputusan intuitif dapat menambah kesulitan mencapai konsensus dalam situasi keputusan investasi. Berdasarkan temuan penelitian ini, tampak bahwa untuk mencapai tingkat kerjasama yang baik antar anggota tim dari latar belakang budaya yang berbeda, memiliki tingkat pemahaman yang sama tentang pasar lokal, mungkin merupakan faktor yang lebih penting daripada faktor kognitif atau efektif. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan bisnis untuk manajer investasi harus bertujuan untuk mengembangkan kesadaran akut tentang konteks pasar investasi dan keterampilan untuk menggunakan intuisi dan analisis sesuai dengan kondisi spesifik ini. Hipotesis yang terakhir atau yang kelima membahas tentang relating self-author overlap to in-group bias in emotional mimicry. Artinya mengaitkan tumpang tindih antara diri sendiri dan orang lain dengan bias kelompok mimikri emosional. Di dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana menyelidiki mimikri emosional yang mengacu pada penyalinan ekspresi emosional orang lain secara tidak sadar. Jurnal ini menggunakan metode multimodal dan desain yang lebih interaktif, ekologis, dan mempunyai sampel sebanyak 37 mahasiswa atau mahasiswi dari Universitas Cina. Mimikri emosional mengacu pada penyalinan ekspresi emosional orang lain secara tidak sadar. Proses ini secara operasional didefinisikan dalam studi empiris sebagai aktivasi otot wajah kongruen alam menanggapi ekspresi wajah emosional. Tidak semua mimikri emosional dapat disamakan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini mengungkapkan bahwa dibandingkan dengan kebahagiaan out-group, ada kecenderungan lebih besar untuk meniru kebahagiaan in-group. Sedangkan mimikri kemarahan tidak tergantung pada keanggotaan kelompok ras. Penelitian ini menegaskan bahwa kedekatan interpersonal yang lebih besar dengan anggota in-group versus out-group dikaitkan dengan bias in-group ini dalam mimikri emosional yang mendukung model mimikri sebagai regulator sosial. Studi masa depan untuk mengeksplorasi mekanisme saraf yang mendasari efek keanggotaan kelompok serta faktor kontekstual sosial lainnya pada mimikri emosional menggunakan metode multimodal dan desain yang lebih interaktif dan ekologis. Mungkin itu saja materi presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.